Hai semua, kita berjumpa lagi dalam kisahnya Dr. Riko dan Lira di buku yang berjudul Kontrak Cinta Dokter Tampan pada bab ke-7. Kantor polisi. Tolong bantu klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya, agar selalu dapat info jika ada unggahan video baru lainnya. Terima kasih. Selamat menyimak. Jangan, aku mohon jangan. Aku gak peduli denganmu dan ayahmu itu. Jangan kamu pikir dengan semua uangmu bisa membeliku dan berbuat sesukamu. Tidak, yang kamu katakan itu semuanya gak benar. Aku tak tahu menahu soal Wina atau polisi. Sumpah, bukan aku yang melapor. Sekarang ikut aku ke kantor polisi, cabut laporanmu. Baiklah, jika itu maumu. Lira mengikuti semua kemauan Riko demi keberlangsungan pernikahannya. Lira tak ingin ayahnya tiba-tiba syok dan hal-hal yang tak diinginkan bisa terjadi. Sampai di kantor polisi, Lira tak bisa banyak berbuat apa-apa. Sebab pelapor bukanlah Lira, melainkan pihak hotel yang merasa kliennya dirugikan oleh pelaku. Jika ingin membebaskan Wina, maka pihak pelapor atau manajemen hotel yang berhak mencabut laporan atau membayar sejumlah tebusan bernilai puluhan juta. Wina menangis meraung-raung dalam sel. Wina menggenggam terali sel dengan segala ungkapan penyesalan, namun diabaikan oleh para petugas lalu dia berjongkok di pojok ruangan, menenggelamkan wajahnya di antara kedua lututnya. Tangisnya berubah menjadi isakan pelan, sesekali bahunya naik turun menahan tangis. Lira tak kuasa melihat Wina yang berwajah cantik sempurna itu, kini bertampang acak-acakan di pojok sel yang kotor dan bau. Lira beralih duduk di kursi bagian depan, sengaja menjauh dari sel di mana Wina berada. Hatinya ternyuh mengingat apa yang sedang dialami Wina. Pak, tolong keluarkan pacar saya dari penjara sekarang juga. Berapapun tebusan, akan saya bayar, ucap Riko pada salah satu penyidik dari kepolisian. Baik, tunggu sebentar. Akan saya sampaikan pada atasan saya dulu. Iya, Pak. Malam semakin larut, belum ada keputusan dari pihak kepolisian mengenai tebusan yang harus dibayarkan. Riko enggan berbicara dengan Lira, sebab malu pada dirinya sendiri. Jika Riko mau memintakan maaf pacarnya pada Lira, mungkin kejadian ini tak seperti sekarang. Sayangnya Lira justru semakin dibenci Riko, seolah-olah Lira yang berada di balik semua ini. Riko, aku lapar. Kita cari makan dulu yuk. Ajak Lira. Riko tak bergeming, dalam pikirannya hanya ada Wina dan kemarahan yang memuncak pada Lira. Kok, kamu dari tadi juga belum makan kan? Lira mengelus tangan Riko dengan pelan. Riko menarik tangannya menjauh dari Lira, tanpa jawaban sepatah kata pun. Lira keluar dari kantor polisi sekedar mencari makanan pengganjal perut. Lira membeli nasi goreng keliling lalu memakannya sendiri. Tak lupa Lira membelikan beberapa bungkus lagi untuk Wina, Riko, dan para polisi yang berjaga. Ketika Lira memberikan bingkisan berupa nasi goreng untuk para polisi yang berjaga, Lira mendapat penjelasan bahwa untuk mengeluarkan Wina dari sel harus menyiapkan uang tebusan sejumlah 50 juta rupiah. Jumlahnya sangat besar dan di luar perkiraan Riko. Jika hanya sekitar 10 juta, mungkin Riko bisa menguras tabungannya semua untuk tebusan. Sayangnya yang diminta jauh lebih besar dari jumlah tabungannya. Riko ingin meminta tolong pada Lira, namun malu dan gengsi. Kok, makan ini? Ajak Wina makan bareng ya. Aku yakin kalian belum ada yang makan. Lira menyodorkan 2 paket nasi goreng dalam styrofoam. Riko menerimanya, tapi langsung meletakkan styrofoam itu di samping tempat duduknya dengan lesu. Kok, kita mau di sini sampai kapan? Aku ngantuk. Rengek Lira. Pulanglah duluan. Aku akan terus menemani Wina sampai kapanpun. Baiklah, katakan padaku jika kamu butuh sesuatu. Lira mengelus pundak Riko dan berlalu menjauh. Lira, panggil Riko pelan. Lira berbalik badan, menengok ke arah Riko yang masih duduk lesu di kursi reot di ruang tunggu. Tolong bantu keluarkan Wina, ucap Riko setengah berbisik. Bagaimana caraku untuk mengeluarkan Wina? Aku gak bisa mencabut laporan itu. Hanya pihak hotel yang berhak mencabut dan membebaskannya. Riko memejamkan mata saat kepalanya tegak bersandar di dinding. Tolong bayar tebusan untuk Wina. Lira diam 1000 bahasa, 50 juta bukanlah uang yang sedikit. Apa yang harus dikatakan pada ayahnya jika dia menggelontorkan uang sedemikian banyak? Tapi jika Lira tak memberikannya, mungkin Riko akan terus membencinya atau bahkan mengakhiri pernikahan mereka. Kedua orang yang menyebalkan ini sungguh membuat Lira semakin bingung. Tolong bebaskan Wina.
Akan aku lakukan semua kemauanmu selama tidak menyakiti Wina, pinta Riko sambil menunduk. Aku tak bisa jawab sekarang, sebab harus mempersiapkan uang itu dengan sebaik-baiknya. Maaf, aku tak bisa menemanimu malam ini, aku kembali ke hotel. Malam ini, Riko menemani Wina bermalam di kantor polisi. Namun ketika tengah malam, Riko diusir polisi yang berjaga. Dengan sangat terpaksa, Riko kembali ke hotel dengan sejuta kesedihan. Ketika Riko datang, Lira sudah tertidur lelap. Dengan setengah sadar, Lira membukakan pintu untuk Riko lalu kembali terlelap di atas ranjang empuk berukuran besar. Ketika hampir subuh Riko baru bisa memejamkan matanya. Meski Lira telah membangunkannya, namun Riko tetap belum sadar dari tidurnya. Sinar sang mentari masuk ke dalam kamar sweet room bersamaan dengan aroma daging asap dan roti bakar. Riko menutup matanya dengan sebelah tangan untuk menghindari silau matahari, lalu mencari sumber aroma yang membuat perut keroncongan. Mari makan, ajak Lira saat mengetahui suaminya tersadar dari tidurnya di sofa. Riko bangkit dari tidurnya lalu mencuci mukanya dan menyeruput susu hangat yang telah tersedia di meja tanpa permisi. Roti sandwich dan saus sambal yang banyak membuat Riko lupa pada kejadian semalam. Lira baru ingat bahwa semalam Riko tak makan apapun. Mungkin dia sangat lapar hingga semua makanan yang tersedia ludes tanpa sisa. Lira pura-pura melupakan kejadian semalam di depan Riko, meski dia telah mempersiapkan dana sejumlah 50 juta untuk menebus Wina. Setelah perutnya kenyang, Riko kembali rebahan di sofa dengan bermalas-malasan. Sepertinya dia benar-benar lupa. Hal itu sangat membuat Lira heran. Lira mematut diri di depan cermin, bersiap untuk pergi jika Riko mengajaknya ke kantor polisi sekarang. Ketika Lira menyemprotkan parfum ke tubuhnya, aromanya menyebar ke seluruh penjuru kamar. Riko melirik istrinya yang sudah cantik dan wangi, mau kemana? Tanya Riko penasaran. Ikut kemanapun kamu pergi, jawab Lira sambil tersenyum semanis mungkin. Aku gak selera pergi kemanapun, jawab Riko lalu berbalik ke arah sandaran sofa. Yakin, apa kamu gak khawatir dengan Wina? Ucap Lira sambil duduk di sofa dekat Riko. Riko langsung duduk dengan wajah pias, oh iya. Wina. Di mana dia sekarang? Riko balik bertanya. Loh? Semalam kamu meninggalkan dia di mana? Tanya Lira heran. Ya ampun, Wina masih di kantor polisi. Tunggu aku. Riko bergegas ke kamar mandi dan mempersiapkan dirinya pergi bersama Lira menuju kantor polisi. Di jalan, Lira membelikan beberapa roti dan minuman segar untuk Wina. Lira, kamu akan menebus Wina, kan? Harap Riko saat masuk ke dalam kantor polisi. Semuanya tergantung padamu. Maksudnya? Teruskan pernikahan kita dan sandiwara ini. Tolong jangan buat ayahku sakit atau bertambah parah. Aku janji. Tolong Wina ya. Lira mengangguk pelan, lalu menyelesaikan administrasi Wina pada petugas yang berjaga pagi ini. Wina dibebaskan bersyarat dari tuduhan perlakuan tidak menyenangkan pada orang lain. Selain itu, selama sepekan Wina diwajibkan lapor ke kantor polisi sebanyak 2 kali. Itu artinya Wina harus tinggal lebih lama di Bali dari jadwal sebelumnya. Ketiganya kini bersama dalam satu mobil menuju hotel. Ingat, Lira, aku akan membalas semua yang pernah kamu lakukan padaku. Aku gak akan lupa kejadian semalam. Kamu harus membayarnya, bisik Wina. Bersambung. Terima kasih telah menyimak kisah Dr. Riko selanjutnya dalam judul Kontrak Cinta Dokter Tampan. Tolong tekan tombol subscribe, like dan share agar kamu tak ketinggalan video lainnya.